Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, halo guys. Ya, Bang Lucky Store Muslim, Bang. Muslim lah. Muslim Ya, silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan Bang. Ya, ini kalau di Islam itu Tuhan itu hanya Allah. Only one God, Allah. Muhammad itu bukan itu bahasa Tuhan. apa, Bang? Muhammad itu utusan. Udah lihat ciri-ciri mereka tidak tahu apa-apa. Abang dengar suara saya? Iya, dengar. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Iya, dengar. Saya tahu. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan, ya di keyakinan kita itu Tuhan itu Allah. Kalau Nah, kan nggak nyambung kan? Ini ngomong sama orang Islam kayak begini. Ditanya Tuhan itu bahasa apa? Dijawab Tuhan itu siapa? Ya intinya itu aja. Kalau yang saya tanya Tuhan itu bahasa begitu. apa? Ya itu bahasa Ibrani ya. Kalau ketuhanan bahasa gitu ya. apa? Ya Tuhan itu ya itu kalau keyakinan kita begitu Bang. Kayak begini Tuhan mau itu diskusi hanya dengan Allah. saya. Muhammad itu utusan. Ya gitu sih titik. Bang, Tuhan, Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Ibrani, ya. Noh, bahasa Ibrani katanya. Ya Tuhan. Islam. Begitu Bang. Kalau Tuhan itu Tuhan Allah. itu bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani. Ya Tuhan. Ya intinya gitu Bang. Pantesan nggak sadar Muhammad itu Allah. Tuhan. Kalau keyakinan kita Muhammad itu Udah, dibawa utusan dulu. bukan Tuhan. Orang Tuhan aja bahasa apa dibilang bahasa Ibrani. Ayo silakan yuk. Silakan ya. Pemilik akun musuh SDM rendah. Saya menyebutmu terus ini, ya. Ini saya beri kamu kesempatan ini untuk naik kemari dan saya kasih kamu karpet merah untuk diskusi dengan saya. Ya, Rizal Motor, nyalakan kamera, Rizal Motor. Halo Rizal. Ya, silakan. Halo Udo Rizal, apakah Udo Rizal ini betul-betul lah orang Islam dari Tanah Minang? Betul, coba jawab dulu. Ya, benar. Ya, Aku coba enggak keluarkan statement bahwa saya orang Islam dari Tanah Minang, bilang. Nah, kenapa harus macam Enggak, biar orang jangan fitnah nanti. Biar orang jangan menuduh kamu sebagai orang Kristen, coba bilang. Coba bilang. Ya benar, aku orang dari Minang dan beragama Islam. Oke, Rizal. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan Itu bahasa dalam apa? pengertian bahasa Sebentar Rizal, Indonesia. saya tanya singkat dulu. Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Melayu yang diseret. Sebentar. Ya, bahasa Melayu kemudian jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa itu? Bahasa Arabnya Tuhan. Iya. Kalau Tuhan itu bahasa Arabnya ilah. Satu lagi? Satu itu aja. Rob bukan? Ilah. Rob? Hah? Rob Rob itu lebih ke Tuhan. bukan Tuhan. Ya tergantung. Enggak, saya tanya dulu. Kalau kata Rob diterjemahkan Tuhan salah nggak? Enggak, saya rasa enggak salah. Nggak salah. Oke, sekarang coba. Apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya orang Islam? Wah, ini udah Jawab aja banyak. Rizal. Kau jawab aja. Kau jawab aja. Apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu Robnya umat Islam? Iya, pemimpin. Iya. Kalian dengar orang Islam? Kalian dengar? Makanya tadi saya tanya, ini orang Islam dari Tanah Minangkabau. Duh mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Yang ngomong Muhammad itu Rob bukan saya.
Yang ngomong Muhammad itu Rob, orang Islam sendiri. Oh, nekat yang nyata. Dan itu yang ngomong bukan satu dua, yang ngomong itu orang-orang pinternya, orang-orang yang ngerti agama Islam. Gus Wafi mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Yusuf PI mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Daman Al-Mantiki, ahli mantiknya orang APII mengakui. Nekat yang nyata. Jadi gimana Udo Rizal cara menyadarkan umat muslim nih? Dan banyak yang awam ini, coba jelaskan dulu bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Baik, kau dengar juga ya Dis ya, jangan kau potong-potong ya. Di dalam Islam itu penting sekali menggunakan akal dan otak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir dan belajar. Maka di dalam Islam itu beribadah tanpa ilmu maka dilarang, bahkan haram hukumnya. Beribadah tanpa ilmu itu contohnya sholat. Sebelum Anda memahami tentang ilmu-ilmu sholat itu, maka Anda dilarang sholat. Pelajari dulu ilmunya, baru Anda lakukan ibadah. Begitu disiplin ilmu di dalam sholat. Beda dengan agama tetangga mungkin imani saja. Yang pertama. Yang kedua, Dis, aku mau bertanya kepada kau. Kau kan Rizal tadi disuruh Rizal kasih tahu, beritahu kepada umat yang awam-awam ini, yang tak tahu apa-apa. Jelaskan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Baik. Tapi nggak boleh bertanya sama kau ya. Kau takut ditanya ya. Tapi kau jelaskan dulu supaya orang-orang awam Islam sadar bahwa Robnya ada dua, ada Allah dan ada Muhammad. Rob dua kalian, kami tiga. Kalian Rob dua aja, pengen tiga kalian. Silakan. Baik, dalam kaidah bahasa, Rob itu kalau dikawankan dengan makhluk, maka dia akan menjadi pemimpin yang mulia atau yang diutamakan. Contoh, saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Maka dia bersanding dengan makhluk, maka dia menjadi penguasa, raja atau tuan atau yang mulia. Tetapi ketika dia disandingkan dengan Khalik, contoh Alhamdulillahirabbil alamin, maka dia menjadi yang maha menguasai, yang maha berkawan di sana dengan yang maha menguasai, yang maha mulia, yang maha mengetahui, pemimpin. Ketika disandingkan, begitu juga tadi kau katakan bukan hanya Nabi Muhammad saja sebentar sebelum kesana dulu gini. Saya mau mengajak orang Islam belajar berhitung. Muhammad adalah Rabb, betul? Ya. Oke, Allah adalah Rabb, betul? Beda. Tapi sebentar dulu, Rizal. Muhammad adalah Rabb, betul? Allah adalah Rabb, betul? Maka di dalam Islam penting sekali. Ini udah mulai akrobat. Dengar. Selama ini kalian bilang Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ada berapa? Sekarang gantian. Allah Rabb, betul? Ya, Rabbil alamin. Oke, Muhammad Rabb, betul? Ya, pemimpinnya. Oke, ada berapa Rabb? Ada berapa Rabbnya orang Islam? Abu Bakar Rabb juga. Ada berapa Rabbnya umat Islam? Kalau Rabb dikaitkan dengan makhluk, makan banyak sekali. Nah, udah mulai bener habis ngitung kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang aku bertanya. Kalian seneng bener kalau ketemu orang Kristen. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan, berarti ada berapa? Giliran kau ditanya balik pertanyaan yang sama, mencret. Nekat yang nyata. Kami tidak mengakui Nabi kami itu sebagai Tuhan, sebagai pemimpin. Rob atau bukan?
Tuhan bahasa Indonesia, lupakan. Bahasa ini Rob bukan, dia Rob bukan. Ya, Rob sebagai kalau dikaitkan dengan Allah, Rob, makhluk Muhammad, Rob. sebagai Ada berapa sebagai Rob di sini? pemimpin. Ada berapa Rob di situ? Kalau dengan makhluk banyak sekali Rob kami, pemimpin kami. Abu Bakar. Sekarang dengarkan. Oke, nih dengarkan. Begini. Apakah kalau Abu Bakar berkata umat muslim wajib mematuhi Abu Bakar? Wajib sakmikna waktokna kepada Abu Bakar? Wajib selagi nekat ya. Mana ayatnya? Kalau umat muslim berkata seorang Abu Bakar maka harus sakmikna waktokna. Mana ayatnya? Begini Des, di dalam Al-Quran. Sebentar Rijal, jangan begini dulu. Sebentar, saya mau serius dulu. Adakah dalilnya di dalam Al-Quran? Jikalau Abu Bakar berkata, maka umat muslim harus sakmikna waktokna. Ada. Mana ayatnya? Ntar dulu ya. Oke, cari dulu. Nanti kesini lagi. Ntar dulu, kau takut. Ntar dulu. Yuk silakan. Ada Gus Tamam, yuk. Kalian ini nggak sadar-sadar Muhammad itu Rob kalian. Dibilangin. Kalian aja sampai sekarang masih bertengkar. Muhammad itu Rob kalian atau bukan? Satu bilang iya, satu bilang bukan. Masih on off saklarnya. Yuk Gus Tamam. Muslim Bang. Gus Tamam. Muslim Tulen. Ya, Bang, tadi sudah Muslim menyimak, Bang. Iya. Sudah menyimak. Tadi umat muslim, seorang muslim namanya Rizal berkata, Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Dan yang ngomong gitu bukan satu dua orang. Abang tahu Yusuf PI? Tahu Yusuf PI? Yusuf PI tahu? Kalau cuma tahu di media sosial. Iya, Yusuf PI pun berkata hal yang sama, bahwa Muhammad itu adalah Rob. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Enggak setuju. Enggak setuju. Makanya saya bilang, udah tahun 2025 orang Islam masih bingung Robnya yang mana. Satu bilang Robnya hanya Allah saja, Muhammad enggak. Satu bilang dua-duanya Rob. Allah juga Rob, Muhammad juga Rob. Makanya kalian harus konsili. Konsili umat muslim tahun 2025 untuk menentukan apakah Muhammad termasuk Rob juga atau tidak. Nekat yang nyata. Rob ini cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan pernyataan Rijal tadi yang Muhammad juga adalah Rob? Saya agak dengar sendiri, Bang. Jadi sebentar, saya naikkan Rijal dulu. Sebentar, saya kasih naik dulu Rijal, ya. Ayo Rijal naik kemari. Biar kalian dulu, rapat dulu. Oh, satu bilang Muhammad Rob, satu bilang bukan. Mana kalian ini? Ayo Rijal. Kalau udah ketemu ayatnya baru kesini. Nah ini si Rijal nih. Nah udah datang dia Rijal. Ini biar umat muslim ini menentukan dulu Muhammad itu termasuk Robnya atau bukan. Coba Rijal. Gus Tamam bilang Muhammad bukan Rob. Bukan. Anda bilang Muhammad itu Rob, gimana? Guys, kalau kau diskusi kemudian bertanya kepada aku, kau dengar dulu jawabannya, baru kau ganti dengan pertanyaan lain. Ya, begitu kalau diskusi itu memakai akal otakmu. Gini, sebentar, saya tanya singkat. Sebentar, Rijal, singkat dulu, biar nggak putar-putar. Gus Tamam, Muhammad Rob atau bukan? Bukan. Oke, Rijal, Muhammad itu Rob atau bukan? Baik, Rob itu, kata Rob itu enggak, Muhammad itu Rob atau bukan? Rijal, Muhammad itu Rob atau bukan? Ya, Rob. Karena Rob itu coba tuh lihat, itu bingung kan? Sampai hari ini orang Islam bingung Robnya yang mana. Tiap hari kalian ngomong mana Tuhannya. Kalian bingung
Bagi kami, Nekat tadi yang kan kau nyata bertanya. kalian ini. Kau bertanya tadi kan, Din. Kau bertanya. Yang Mana jadi dalil sebenarnya Muhammad itu rob atau bukan? Satu bilang iya, satu dalil? bilang bukan. Enggak, Yang mana yang harus dulu. dipercaya Kau nih? Kau bertanya mana dalil yang mengatakan tentang Enggak, kita itu dulu. harus mematuhi Muhammad rob atau pemimpin. bukan itu dulu? Enggak, itu dulu. Muhammad itu rob atau bukan? Sudah ku jawab. Ketika kata rob itu dikaitkan dengan makhluk, kan sudah aku kasih contoh tadi. Fir'aun ketika dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Dia itu mengatakan bahwa saya ini adalah raja, pemimpin tertinggi di saat ini. Maka dia berkaitan dengan makhluk. Tetapi ketika kata Oke, siapa- rob itu siapa- berkaitan dengan Khalik, Bang Idris, dengan penguasa, dengan pencipta, maka dia berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka beda pengertian, maka kaitan kata penting sekali. Maka di dalam Islam itu otak dan akal penting untuk digunakan. Tadi kau bertanya kepadaku, Ya sudah, sekarang begini. Berarti Gus Tamam salah kalau Muhammad itu bukan rob. Bang Idris, maaf Bang Idris. Bang Ya, Idris. mana Gus Tamam? Di dalam Al-Quran Tanggapi dia, itu- saudaramu yang muslim, tanggapi dia. Enggak, sampean yang saya tanggapin karena sampean yang melenceng dari pertanyaan sampean sendiri. Ini gimana Gus Tamam? Di dalam Ini Al-Quran gimana? itu, Mas, ini sampean tidak memahami Al-Quran. Cuma sampean taunya baca di Google. Loh, Nggak pernah oke, baca Al-Quran kita sampean. dengar. Sebentar, Anda kalah pengikut. Tunggu saya ngomong. Kamu kalau ngomong dengan saya jangan samakan dengan ngomong teman-teman kamu yang Kristen. Silakan. Paham? Di dalam Al-Quran itu mulai surat Al-Baqarah sampai akhir ayat tidak ada Rob itu diartikan kepada Nabi Muhammad. Rob itu kepada Allah. Paham tak? Berarti sesat yang mengatakan bahwa Muhammad itu rob. Siapa yang bilang Muhammad itu Rob? Oke. Kita kembali Rijal. kepada Al-Quran. Oke, sebentar. Saya Dengar. Dengar Gus Saya Tamam, belum, Anda saya belum, bertanya. saya belum. Gus Tamam, sampai- Anda bertanya. Tunggu. Saya menjawab. Tunggu. Saya belum selesai. Oh, silakan. Coba kalau selesaikan. kamu ngomong, selesaikan dulu orang maka Silakan, gantian. selesaikan. Yuk, selesaikan. Sampean kan bicara Al-Quran, di dalam Al-Quran gini-gini. Di dalam Al-Quran itu saya sudah baca mulai dari surat Al-Baqarah sampai terakhir. Rob itu di sana tidak diartikan Rasulullah atau Nabi Muhammad. Rob itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu, Rijal? Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya gitu. Betul begitu, Rijal? Ya Rabbi bukan Nabi Muhammadku gitu. Betul Nggak ada. begitu, Rijal? Enggak ada. Iya, Ayo sebentar. kita Gus Tamam kan sudah kaji selesai, Al-Quran. Tapi Gus. nggak usah pakai pakai Kan sudah Google. selesai, Gus. Kita ambil Apakah boleh Al-Quran. gantian, Rijal? Boleh gantian, Rijal? Apa? Oke, betul begitu, Rijal? Terus Rijal Aku kan ditanya sudah dia. Betul begitu, Rijal? Yes. Aku kan sudah bilang ketika kata rob itu ada banyak di dalam Al-Quran. Kalau Bapak mau mengkaji Al-Quran, ketika Nabi Yusuf dia bermimpi, maka di sana ada kata rob digunakan. Kata rob itu di sana berarti tuan di dalam penterjemahan. Maka perlu Oke, sekarang coba Rijal dengarkan ini, Pak Gus Tamam. Nih, ini pernyataan Yusuf PI, dengarkan. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Apakah Iya, kata dia. Muhammad itu? Nah, ini kemudian nih, pengakuan lagi nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Dua Rob kalian. Kalian itu Rob kalian dua. Allah dan Muhammad. Cuman Coba, kalian ini masih Mas bertengkar Edis. sampai sekarang. Jadi saya tidak pernah meyakini Nabi Muhammad itu Rob kami. Hanya Allah. Nabi Muhammad Ya utusan sudah. kami. Artinya
Artinya Seperti sama Anda berbeda paham asyhadu dengan an la Yusuf ilaha- PI. Dengar omongan saya. Saya akan bacakan sekarang. Asyhadu an la ilaha Berarti Anda illallah berbeda wa paham asyhadu dengan anna Yusuf Muhammad. PI. Saya enggak kenal Yusuf PI. Saya Artinya kenal Anda guru berbeda saya. paham Saya dengan mondok. Yusuf PI gitu. Saya tidak perbedaan itu hilaful ummah rahmatun. Perbedaan umat Rasulullah itu Oh, rahmat. masa Paham tak? dalam hal siapa robnya kalian berbeda paham? Ini kalian berbeda paham Iya. dalam hal yang sangat Hilaful fundamental. ummah rahmatun. Oke, apakah Kata Rasulullah sampai hari ini SAW, Muhammad masih rob? Rijal, Hilaful ummah rahmatun. Dengar omongan kami apakah dulu. sampai detik ini Muhammad masih rob atau sudah pensiun? Coba, Rijal. Muhammad utusan. Jangan Tetap dibisukan saya Rijal. utusan. Sampai detik ini apakah Muhammad masih rob? Ngembisu dia kan? Coba gimana, Rijal? Rob itu ketika diartikan dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka dia akan berarti penguasa, pemimpin atau yang mulia. Jadi Rob itu ketika tersambung dengan kata pencipta, dengan Khalik, maka dia akan berubah menjadi yang maha kuasa, yang maha pencipta atau yang maha mulia. Tetapi ketika dia berkaitan dengan makhluk, maka dia akan menjadi pemimpin, penguasa, yang mulia. Oke, yang jadi di- Muhammad, yang jadi Muhammad rob ya. Sampai hari ini Muhammad masih robnya umat Islam nggak? Enggak, saya enggak. Ini Quran. Saya baca Rijal, Al-Quran. Rijal. Sampai Ayo cari detik ini Quran. Muhammad masih rob nggak, Ayo Rijal? baca. Enggak. Rizal, kau mendadak bisu. Memang Sampai hari ini apakah kapanpun, Muhammad masih rob? sampai kapanpun, sampai kiamat pun nanti, Nabi Muhammad itu tetap menjadi pemimpin, tetap menjadi orang yang mulia, tetap menjadi rob. panutan, Tetap menjadi robnya umat Islam. panutan orang-orang Islam sampai kapanpun. Iya, sampai detik ini Muhammad masih robnya umat Islam. Iya, Oke, Muhammad sudah meninggal, betul? iya sudah meninggal. Oke, berarti robnya siapa yang meninggal? Robnya agama apa? Memang macet kan? akal dan otak sudah tidak dipakai dalam macet. diskusi. Maka Oke lah, dia Gustamam saya tidak- turunkan dulu nih, Gustamam. Rijal. Sampai Itu makanya, detik Din. ini Muhammad Gunakan masih rob. akalmu. Teman-teman Gunakan rekam ya, otakmu. teman-teman rekam. Sampai detik ini Gunakan- Muhammad masih robnya umat Islam, betul? Betul, masih pemimpin bagi Sekarang umat Islam. Muhammad sudah Bagi meninggal, orang yang betul? mulia yang diutamakan di dalam Islam. Oke, Muhammad sudah meninggal, Muhammad betul? sampai saat ini. Beda, tapi ingat, kami seluruh umat Rijal. Islam tidak satu Dengar, pun yang jangan mempercayai boros-boros. Nabi Sebentar, Muhammad itu sebentar, sebagai jangan boros-boros. Tuhan, sebagai Rijal. Allah. Jangan boros-boros ya, jangan boros-boros. Coba jawab sesingkat-singkatnya. Apakah Muhammad adalah robnya umat Islam di tahun 2025 ini? Sampai kiamat, kan kau dengar tadi, Sampai sampai, kiamat. Nabi Apakah Muhammad itu sudah adalah meninggal? pemimpin kami. Sampai Apakah kiamat, Muhammad sudah Nabi meninggal? Muhammad itu ada. Sudah meninggal. Apakah Muhammad sudah lama meninggal? meninggalnya. Sudah Oke, lama meninggal. Berarti robnya umat Islam adalah orang mati di kuburan, betul? Benar. Pemimpin umat Islam itu hanya yang sudah mati. Yang ngomong Contohnya, bukan saya, saudara-saudara. Yang ngomong orang Islam. Dan yang ngomong bukan cuma Rijal doang. Bukan cuma Rijal doang yang ngomong begitu. Bukan cuma Rijal doang yang ngomong begitu. Yang ngomong bahwa robnya umat Islam sudah meninggal, itu bukan hanya Rijal seorang. Sebentar. Nih, mohon maaf tadi agak daplik nih. Bagaimana ya sesama muslim, ini muslim juga ini, nih saya tunjukkan ya, saya tunjukkan bahwa bukan hanya Rijal yang mengatakan bahwa Muhammad robnya robnya umat Islam itu sudah meninggal. Nih, dengar nih. Shalom. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Jadi agama apa yang robnya itu mayat? Agama Islam. Yang ngomong orang Islam sendiri. Lah
Kenapa kalian tiap hari ngomong-ngomong apa kamu menuhankan mayat? Kalian meropkan mayat. Yang meropkan mayat, yang menuhankan mayat itu kalian, Rijal. Gimana? Itu pentingnya, itu pentingnya otak dipakai dalam diskusi itu. Kami mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rob dengan artian pemimpin yang dimuliakan. Yang penting Rob. Bukan yang sebagai penting Rob, betul. Tuhan. Tetapi kami sebagai umat Islam mengikuti dan patuh mengikuti seluruh ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Intinya Muhammad itu Rob kalian, Ingat Rijal. dulu, ntar dulu, kau diam dulu. Aku lagi bicara, gantian dong, gantian. Silakan. Tapi kami umat Islam mematuhi seluruh apa-apa yang aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi kami. Kami patuhi, kami ikuti. Ntar dulu. Tapi kami tidak ada satupun dari orang-orang Muslim ini yang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan atau yang disembah. Tetapi kalian, orang-orang akalnya terbalik, kalian menuhankan Yesus, tapi tidak satupun dari perbuatan baik Yesus yang kalian ikuti. Kalau kalian bisa kasih contoh kepada aku, coba kau kasih satu contoh saja perbuatan baik Yesus yang diikuti oleh orang-orang Kristen. Coba kasih satu contoh aja. Nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak nggak ada. Yesus melarang kalian minum khamar, kalian fokus dulu masalah meropkan tadi, menuhankan. Sudah? Masalahnya, iya, kalian itu menuhankan Yesus tapi tidak ada mengikuti satupun ajaran Yesus yang baik-baik yang kalian ini contoh. Tetapi kami Nabi Muhammad itu sebagai nabi, sebagai pemimpin kami patuh terhadap dia, kami ikuti ajaran-ajaran kebaikan-kebaikan yang diturunkan. Oke, sudah bisa gantian? Baik. Rijal, tadi kamu bilang kami orang Kristen menuhankan Yesus. Itu fakta, betul. Terus kamu mengelak bahwa umat Muslim menuhankan Muhammad. Tapi kamu mengakui bahwa kalian merobkan Muhammad, betul? Ya, Rob, dengan kalian menjadikan Kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, betul? Betul, pemimpin kami, orang yang dimuliakan. Baik, coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Baik, aku buka ya. At-Taubah 31. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Robnya, betul? 31 ya. Coba baca bahasa Arabnya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Itu kan bahasa Indonesianya. Coba bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya baca. Bacalah. Coba aku dengar kau bacanya. Aduh. Kau kan yang mengetes. Kau yang sebentar Rijal, ini kitab suci, ini tanggung jawabmu. Ini tanggung jawabmu. Coba baca bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Maka kau baca dulu. Ada nggak yang ingin tahu? Bahasa Arabnya mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Robnya, betul nggak? Iya, ada. Mereka sebagai Tuhan. Mereka menjadikan alim ulama sebagai Rob, betul? Ya. Dan umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob, betul? Macet kau Rijal. Iya, mereka menjadikan orang alim ulama sebagai Rob, dikatakan musyrik, betul? Betul. Sedangkan kamu bilang umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Ya, benar, sebagai pemimpin terus kami. Kenapa kamu mengatakan mereka musyrik, kamu enggak? Nekat yang nyata. Makanya di dalam Islam itu penting sekali menggunakan akal dan otakmu. Itu lagi yang diomongin. Iya, gini Rijal, kau sering sedikit, ini saya belum selesai. Sedikit lagi Rijal, gini. Jikalau ada seseorang, jikalau si Fulan menjadikan iblis, mengikuti iblis, taat, patuh, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis,
Maka siapakah yang dijadikan iblis sebagai robnya? Dijadikan si fulan sebagai robnya? Iblis. Oke. Jika umat muslim berarti si fulan menuhankan iblis, betul? Betul. Sekarang umat muslim nih, umat muslim patuh, taat, takhluk, tunduk, mengikuti Muhammad. Berarti umat muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya, betul? Sebagai Rob iya, sebagai Tuhan enggak. Oke. Nah, ini berat, Kenapa ini berat, ini berat. Kenapa enggak? Dengar Rijal. Kenapa enggak? Dengar pelan-pelan satu kali lagi, Dulu. saya ulangi, Aku saya ulangi jawab, satu kali aku lagi. jawab. Saya ulangi dulu. Si fulan, si fulan Ya. takhluk, taat, tunduk, patuh, mengikuti apapun perintah-perintah iblis. Maka menurut bahasa Al-Quran, si fulan telah menjadikan iblis sebagai Rabbnya, betul? Betul. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, si fulan telah menuhankan iblis, betul? Betul. Nah, sekarang umat muslim patuh, taat, takhluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Muhammad. Bahkan kalau suruh masuk kamar mandi pakai kaki kiri, umat muslim masuk kamar mandi pakai kaki kiri oleh Muhammad. Makanya saya bilang, sesungguhnya Muhammad telah mengontrol umat muslim. Nah, sekarang saya bertanya, berarti menurut bahasa Al-Quran, umat muslim telah menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Sebagai Rob ya, sebagai Tuhan enggak. Baik, aku jawab berarti ya, bahasa ya. Indonesianya? Agar- Bahasa Indonesianya? agar masuk Bahasa Indonesianya? kepada otak. Itu kan bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Bahasa Indonesianya? sebagai pemimpin, Sebagai sebagai Tuhannya. orang yang Loh, Yes, itu bentar. tertulis dalam Bentar dulu, At-Taubah bentar. Ini karena aku menjawab 31. iman. Bentar, karena aku ingin menjawab imanmu, karena nggak masuk ke akalmu secara langsung, maka aku kasih analogi yang bisa tahu cerna karena keterbatasan otakmu ya. Begini Des, ketika seorang presiden ini memerintahkan kepada jenderal, ini jenderal diperintah oleh presiden, wahai jenderal, kau perintahkan kepada pasukanmu bahwa taat kepadamu. Presiden kasih perintah ke jenderal, kemudian jenderal menyampaikan kepada pasukannya, dan pasukannya itu taat dan tunduk kepada jenderal tersebut. Apakah jenderal itu dianggapnya sebagai robnya, sebagai yang mengasih perintah, atau presiden pemilik perintah tertinggi? Presiden Mantap. sudah Sebuah mengatakan analogi yang bahwa mantap. jenderal ini hanya menyampaikan apa-apa yang aku suruh saja, apa-apa yang aku perintahkan. Itu klaim dari presiden. Karena Baik, saya sudah otakmu nangkap Rijal. sedikit. Sudah, jangan dilanjutkan. Saya sudah nangkap. Artinya, apa yang dikatakan oleh jenderal, apa yang diperintahkan oleh jenderal, semata-mata hanyalah perintah dari sang presiden. Dia hanyalah penyampai saja, betul? Ya, benar. Jadi sejatinya orang-orang yang menaati jenderal itu, sejatinya dia telah menaati sang presiden, betul? Bukan begitu. Dia karena dia taat kepada presiden, maka jenderal ini diikuti. Itu Oke, yang betul, menjadi betul. Artinya, Iya. ketika seseorang itu mentaati sang jenderal, sejatinya dia telah mentaati sang presiden itu, karena yang nyuruh adalah sang presiden, betul? Betul. Sekarang gini. Apa dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab nomor 70? Coba bacakan. Ya ayyuhallazina amanu. Coba baca. Wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab nomor 70. Apa dikatakan di situ? Lanjut dulu, lanjut. Coba Cari dulu. kita tunggu nih. Al-Ahzab surat yang ke-33 nomor yang ke-70. Silakan dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke. Menurut Allah diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan
untuk mengeluarkan kata-kata yang benar, betul? Iya. Nah, menurut Muhammad Apa di yang dalam disampaikan? hadis, belum selesai. Menurut Muhammad dalam hadis boleh berdusta atau tidak? Dis, itu makanya Rijal, sebentar. Menurut Muhammad di dalam hadis, umat Islam boleh berdusta atau tidak? Dipergunakan, Dis. Dalam segi apa dulu? Kamu tadi bilang kalau presiden menyuruh jenderal, maka perintah-perintah dari presiden itu dilaksanakan oleh rakyat karena presiden yang nyuruh. Nah, ini Allah menyuruh, wahai orang-orang yang beriman, katakan perkataan yang benar. Tapi sama Muhammad boleh berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Betul? Framingmu, kalau kau framing lah. Raja. Ini gimana? Sebentar. Apakah Muhammad mengatakan dalam hadis boleh berdusta dalam 3 perkara? Ya, benar. Nah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Suruh mengatakan yang benar, betul? Itu makanya kau harus paham Makanya dulu Allah sama tata Muhammad bahasa. cakar-cakaran. Mereka cakar-cakaran. Satu bilang, katakan yang benar. Satu bilang, boleh bohong dalam jahat. Aku sudah menjawab, ya. Makanya kalian sudah menuhankan Muhammad, lebih mentaati Muhammad, lebih taat kepada Muhammad daripada taat kepada Allah. Aku sudah menjawab 5 pertanyaanmu, kurang lebih 5 pertanyaan, bahkan lebih. Tapi aku mengajukan 1 pertanyaan saja tadi, kau tak bisa jawab. Kau lari kemana-mana. Kau berani kau jawab. Rijal, Harusnya kau adil. intinya, Kau sudah sebentar, tanya 5 Rijal. pertanyaan kepada Intinya, aku. kamu sudah Kau mengakui. kasih aku satu jawaban atas pertanyaanku. Rijal. Apa kebaikan Yesus kalau memang ada menurutmu? Apa kebaikan Yesus yang telah kau ikuti dan telah kau kerjakan? Coba jelaskan 1 Baik. pertanyaan aja. Apa yang diperintahkan Satu Yesus? pertanyaan aja. Apa yang diperintahkan Yesus untuk saya beritakan, betul? Iya, apa yang diperintahkan Baik, Yesus salah yang satunya sudah adalah dikerjakan? salah satunya adalah menyadarkan kalian bahwa kalian selama ini menjadikan orang mati sebagai rob kalian. Jangan kalian jadikan orang mati sebagai rob kalian. Jadikanlah Yesus sebagai rob kalian, maka kalian akan dipimpin kepada hidup. Orang mati tidak akan mungkin memimpin orang hidup. Orang mati tidak bisa menuntun orang hidup. Orang buta tidak bisa menuntun sesamanya orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya yang sanggup menuntun hanya Tuhan Yesus. Itu Kamu makanya nekat yang nyata menjadikan Muhammad di sebagai dalam Islam, otak dan akal itu penting sekali. Kan kalian itu lagi. Suatu saat nanti Tuhan Yesus itu akan turun ke bumi ini, kemudian menghakimi orang-orang. Maka jalankan akalmu, gunakan otakmu. Kalau seandainya Yesus itu turun ke bumi, kemudian menghakimi orang-orang, kalau ada aku saat itu, maka aku akan kusalibkan lagi dia. Kusalibkan lagi. Posisimu saat itu membantu aku atau Baik. membantu Yesus. Saya tanggapi. Kalau seandainya dia Kamu katakan ini. Ini saya sudah nangkap ini. Ini semacam slogan ini, pasti Rijal. akan berulang. Sejarah pasti akan berulang, Des. Oke, saya jawab ya. Karena pada kedatangan dia yang pertama, dia disalibkan orang. Maka Ini pada saya jawab kedatangan nih. kedua, kemungkinan besar dia akan mengulangi itu. Saya jawab. Baik, silakan jawab. Ya. Baik. Tadi kamu bilang, ini slogan dari kamu nih. Kita harus menggunakan akal kita. Oke. Karena dia bisa disalibkan. Dengar. Tadi kamu mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus akan datang lagi untuk kali yang kedua. Ada lagunya. Sudah dia menghadapi datangnya Yesus. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu benar jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, segala nama-nama menjauhi kejahatan. Bilang ini punya kerajaan surga udah langit ini. Yesus sangat tahu
Ambil keputusan dan demi nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.